SEM itu dirancang menyempurnakan sehingga orang-orang yang tidak biasa pakai SEM memandang bahwa SEM itu sulit. Ya semuanya sulit kalau kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu nggak sulit, justru jauh lebih mudah. Nah sekarang gini, saya akan berikan satu contoh. Konteksnya itu sumber daya manusia ya. Konteksnya bukan bisnis, bukan transaksi bisnis. Misalnya kalian ingin meneliti pengaruh kompetensi, pengaruh kemampuan terhadap motivasi dan kinerja, misalnya. Nah, ini hubungan ini kalau digambar itu seperti ini. Ini berarti harus dikerjakan dengan analisis jalur. Atau kalau misalnya panah yang ini saya buat, berarti dia harus dikerjakan dengan regresi ganda. Ya, karena independennya lebih dari satu kan, regresi berganda ya. Oke. SEM itu menyempurnakan yang mana? Kalau kalian menelitinya begini, pengaruhnya tidak signifikan. Misalnya kompetensi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja, artinya bahwa kompetensinya masih ada persoalan karena dia belum mampu mempengaruhi kinerja secara baik. Tapi pertanyaannya apa yang harus diperbaiki? Nggak bisa jawab. Jadi dari regresi sederhana dan analisis jalur hanya berhenti sampai di situ. Pokoknya itu nggak baik. Iya, tapi nggak baik itu apanya yang bisa dipengaruhi? Pengaruh kompetensi dosen terhadap keberhasilan prestasi mahasiswa. Misalnya, ternyata pengaruh kompetensi dosen ini belum signifikan, artinya belum mampu meningkatkan prestasi belajar secara baik. Oh, berarti harus diperbaiki dengan kompetensi. Tapi apanya yang mau diperbaiki? Tidak bisa jawab. Yang penting sudah tahu bahwa itu tidak baik pengaruhnya, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau misalnya saya tarik contoh begini, badanmu panas. Kenapa bisa panas? Kan nggak bisa jawab. Karena tidak diurai. Akhirnya apa? Intervensinya. Yang penting diberi paracetamol biar turun ya. Tidak tahu bahwa itu ada radang tenggorokan atau infeksi di mana, nggak tahu. Sehingga intervensinya menjadi tidak tepat. Nah kalau SEM itu akan ketahuan penyakitnya. Kompetensi kalau di dalam SEM itu hubungan ini dianggap kulitnya. Kompetensi kalau dalam SEM dipecah dulu. Ada apa dengan kompetensi? Nah ini bagian luarnya. Bagian dalamnya, inti risetnya itu ini. Kompetensi indikatornya adalah pengetahuan. Yang kedua adalah keterampilan, kemarin sudah disampaikan ya, seminar, yang ikut seminar. Yang ketiga, ini faktor yang visible ya. Yang ketiga, konsep diri. Yang ketiga, motif. Yang kelima, sifat. Nah, sekarang kalau ditanya, kita sudah pakai bobot loading factor, mana yang bobotnya paling tinggi, maka itulah yang harus diperbaiki. Pengetahuannya bagus kok, dia juga terampil, tapi kenapa ya kerjanya kok agak ogah-ogahan, misalnya begitu ya. Oh ternyata motivasinya yang rendah, motivasinya nggak kuat. Oh berarti motifnya yang harus diperbaiki. Jangan diberi pelatihan pengetahuan keterampilan, tidak menyelesaikan masalah. Nah SEM itu sampai mengukur di indikatornya tadi itu. Jadi akan keluar bobotnya. Skripsi yang ada itu hampir semuanya hanya sampai di kulit luarnya, hanya sampai di kuning-kuningnya tadi itu aja. Yang penting dia tahu signifikan dan tidak signifikan. Jadi diagnosisnya itu masih diagnosis awal. Oh ya ini ada masalah, titik. Tapi tidak mampu menjawab masalahnya apa. Oleh karena itu harus sampai ke inti riset itu harus menggunakan SEM, karena SEM itu akan memadukan dari hubungan struktural yang kuning-kuning tadi itu dijadikan satu dengan model pengukurannya, angka-angka hasil pengukuran di setiap indikator. Oke. Saya ini motivasi. Motivasinya bagaimana? Nah, lihat mana yang paling
penting menurut hasil riset itu, mana yang rendah menurut hasil riset itu, maka itulah yang menjadi prioritas satu. Kinerja, apanya yang harus menilai kinerjanya kurang baik atau cukup? Sebenarnya apa yang harus diperbaiki? Saya nggak bisa jawab. Tapi kalau dikupas sampai ke inti riset, oh mungkin kualitas pekerjaannya kurang bagus misalnya. Oh banyaknya pekerjaannya tidak sesuai dengan target jumlahnya. Oh ternyata di dalam bekerja dia tidak ada inovasi, sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Itulah bedanya analisis jalur, analisis regresi itu dengan SEM. SEM itu memadukan antara hubungan struktural yang kuning-kuning tadi itu dengan yang merah-merah, semuanya akan keluar menjadi satu. Tapi kita hari ini untuk UTS kita akan hanya sampai di regresi berganda dulu. Nanti waktu UAS baru kita akan sampai di SEM. Oke ya, itu argumentasinya. Oke, sekarang kita akan nanti mencoba menggunakan alat analisis regresi berganda. Nah, kadang ada pertanyaan begini, kok alat analisisnya kok ada dua ya, SPS-nya, kenapa tidak salah satu? SPS dan Amos ini satu paket, nggak bisa dia dipisahkan. Amos nggak bisa bekerja kalau nggak ada SPSS, karena dia satu perusahaan, itu strategi bisnis saja. Agar kalau dikeluarkan Amos, SPS ini tetap laku. Jadi dia punya produk. Jadi SPSS itu Amos itu bisa bekerja kalau ada SPS. Makanya data itu dari Excel transfer ke SPSS, kerja di Amos, transfer lagi ke Amos. Itu begitu. Nanti ini pada UAS ya, akan kita sampai di sini. Oke. Kemudian variabel itu di sini saya menggambarkan ada dua kan, hanya independen dan dependen. Tapi sebenarnya variabel itu ada. Variabel yang ketiga adalah variabel yang pertama adalah independen. Oke. Yang kedua adalah dependen. Ini sering juga disebut dengan variabel bebas. Artinya dia berdiri sendiri dan dia tidak dipengaruhi oleh yang lain. Kalau ini adalah variabel terikat, variabel yang tergantung dari variabel yang lain. Keberadaannya itu tergantung. Saya begini, rasa bahagia. Kalau kalian menjadi orang pada umumnya, pasti dia menjadi variabel tergantung. Kamu bahagia tergantung apa? Tergantung suasana, situasi gitu ya. Tergantung punya uang apa enggak gitu ya, tergantung begitu. Tapi kalau kamu menjadi orang yang independen, bisa jadi kebahagiaan itu prasyarat awal yang harus kita ciptakan. Kalau kan mampu menciptakan sendiri ya dia bisa jadi independen. Nah kemudian yang ketiga yaitu variabel intervening, yaitu variabel antara. Biasanya kalau di S1 jarang ya riset-risetnya sampai ke sini. Variabel antara. Antara apa? Antara independen dan dependen. Jadi dari variabel sini ke variabel ini melalui variabel itu. Karena kalian tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, pergaulan yang kurang, untuk sampai mengenal seseorang aja harus melalui orang lain. Nah ini berarti orang lain ini menjadi variabel intervening, antara, perantara lah ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah moderating. Variabel moderating itu dia bisa penguat atau pelemah. Bisa penguat atau pelemah. Bisa juga ini pemediasi. Kalau ini pemoderasi, sama saja istilahnya. Ini moderating. Jadi apa di dalam kehidupan kalian yang dia itu keberadaannya bisa menguatkan atau melemahkan keadaan kalian? Saldo. Oke.
bisa menguatkan melemahkan ya. Ketika Pak. uang banyak gitu kan. Jadi pengaruh motivasi atau pengaruh pengaruh semangat apa ya? Uang itu biasanya mempengaruhi apa? Semangat apa kalian? Belanja gitu ya misalnya. Kan itu ada yang membuat itu menjadi lemah atau kurang apa? Oh, saldo misalnya saldo uang.